Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa masuk untuk melakukan penggeledahan di ruangan anggota Komisi 5 DPR asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana. Sejumlah penyidik KPK mendatangi kompleks parlemen untuk melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap yang menjerat anggota Komisi 5 asal fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Prutanti. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menginstruksikan kepada staf fraksi PKS agar tidak memberikan kunci ruangan kepada penyidik KPK. Bapak boleh komplain kemana saja, kami akan melaksanakan tugas. Tidak ada masuk ruangan dulu. Anda masuk ruangan dulu. Masuk ruangan dulu. Tidak, saya akan melaksanakan tugas saya. Mas, tolong Brimob. Fahri Hamzah sempat berdebat cukup keras dengan penyidik KPK HN Christian terkait penggeledahan itu. Fahri mempermasalahkan KPK yang turut membawa petugas Brimob bersenjata laras panjang. Namun penyidik KPK bersikeras tak ada prosedur yang dilanggar dan tetap akan melakukan penggeledahan. Setelah berdebat selama beberapa menit, akhirnya staf fraksi PKS pun memutuskan untuk memberikan ruang kunci Yudi Widiana. Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu sempat tertahan selama 20 menit akibat protes yang dilakukan Fahri. Mengapa Fahri memprotes keberadaan anggota Brimob bersenjata saat KPK melakukan penggeledahan ruang kerja anggota fraksi PKS Yudi Widiana? Apakah ada undang-undang yang mengatur penggeledahan dilarang membawa anggota polisi bersenjata? Haruskah KPK menggeledah menggunakan etika? Untuk membahas perdebatan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan penyidik KPK telah hadir dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Made Leo, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui SMS di 0811-833-335-551 dan layanan telepon 021-529-00310 yang nomor teleponnya ada di layar. Namun sebelum ke Pak Made Leo, kita saksikan bersama kembali perdebatan antara penyidik KPK Christian dan Fahri Hamzah. Kami tidak, saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Melaksanakan apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas Jangan kepada Anda bertentang MKD. saya aja. Kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan, saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Ya, Saya tidak ada urusan dengan Anda. Ini pimpinan, nggak mungkin nggak ada urusan. Ini pimpinan Saya DPR. tidak ada urusan dengan Anda. Saya urusannya sudah dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. MKD di bawah pimpinan. Bapak boleh komplain kemana saja, kami akan melaksanakan tugas. Tolong, Tidak ada Anda masuk ruangan dulu. Anda masuk ruangan dulu. Masuk dulu, masuk. Tidak. Masuk ruangan dulu. Tidak, saya akan melaksanakan tugas saya. Mas, tolong Brimob keluar. Saya tanggung jawab sama Kapolri. Saya punya tanggung jawab kepada siapapun, saya akan bertanggung jawab. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Brimob tetap di sini. Saya yang menggunakan. Ya. Saya yang menggunakan. Tolong ya. Ini contempt of parliament ya. Saya akan memakai. Ya, itu tadi perdebatan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan penyidik KPK Christian. Itu nggak semuanya tuh Pak. Masih ada kalimat-kalimat lanjutannya sebetulnya seperti yang menyebut bahwa DPR itu adalah tempat suci dan segala macam. Menurut Pak Made Leo, apakah yang dilakukan oleh penyidik KPK itu sudah sesuai prosedurnya? Ya, jadi penyidik itu mempunyai protap ya, prosedur tetap. Itu berdasarkan SOP yang ada. Jadi suatu penggeledahan itu mesti ada syarat-syaratnya adalah ada izin. Ya, surat itu izin, semuanya sudah dilengkapi ya? Iya, sudah. Nggak, artinya menurut Pak Made Leo, apakah yang dilakukan oleh penyidik KPK itu sudah sesuai dengan aturan? Iya, sudah. Artinya ketika itu sudah sesuai, menurut penilaian Pak Made, apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah ini justru menghambat proses penyidikan, terus artinya itu kan sebetulnya kena pasal itu kan? Iya. Jadi begini, memang setiap kali kalau mengenai dirinya yang namanya DPR ini selalu membuat aturan-aturan yang menguntungkan. Ketika Anda menyusun etika apa? Kalau nggak ada aturan, kalau nggak ada aturan tertulis, dia akan bikin aturan dan tidak bikin tertulis. kode etik itu juga memudahkan mereka gitu. Iya. Sanksi-sanksinya ringan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang masuk pelanggaran itu dikurang-kurangi. Dulu absensi itu dihitung, sekarang udah nggak masuk lagi kan. Nah seperti itu. Jadi ketika mengenai dirinya itu selalu menjadi spesial gitu. Hmm. Menjadi apa yang diutamakan. Seperti ini misalnya seolah
DPR itu ya rumah rakyat lah, siapapun boleh masuk, nggak mungkin rumah suci dan sebagainya, siapapun boleh masuk sebenarnya. Nah, apalagi yang namanya aparat penegak hukum yang ingin menegakkan hukum. Nah, kalau kita bicara equality before the law, mestinya mereka itu harusnya sama dengan masyarakat lain di negara ini. Betul. Oke. Nah, tadi juga dikatakan sebetulnya sampai ada, ya mungkin karena emosi dia mengatakan undang-undang apa, terus KUHP apa. Sebetulnya kan itu disampaikan oleh penyidik bahwa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan kitab undang-undang hukum acara, gitu kan. Nah, ini apa gitu menurut Anda, apakah yang dilakukan oleh Fahri Hamzah ini justru mendiskreditkan dirinya sendiri atau juga termasuk lembaga DPR yang dirugikan sebetulnya? Yang pertama tuh beliau tuh nggak paham gitu tentang mengenai prosedur-prosedur itu. Prosedur hukum. Misalnya pasal 34 KUHP itu kan mengatur tentang bagaimana harus melakukan penggeledahan itu, ada surat izin, ada surat tugas dan sebagainya. Itu sudah diatur, lalu seperti saya katakan tadi itu hal-hal yang itu sudah dibicarakan bersama dengan Sekjen. Nah, oleh karena itu artinya kalau yang tidak paham di DPR banyak dong ya, selain Fahri Hamzah. Kalau kita melihat pernyataan-pernyataan kalau semua beberapa, paham, saya kira DPR nggak seperti ini, ya. Ya, jadi begitu seperti beliau mengatakan tadi sepotong ada contempt of parliament itu. Jadi itu penggeledahan memang tidak boleh dilakukan ketika sidang DPR, DPRD, DPD dan sebagainya, dan juga sidang pengadilan itu nggak boleh, itu bisa contempt of parliament, bisa contempt of court, ya di situ. Jadi ini kan rumah sedang di kantor ya? Iya, di kantor, bukan di ruang sidang. Dan oleh karena itu penegak hukum dimanapun bisa masuk. Ya, ini sebetulnya pernyataan yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu kan banyak sekali kemarin itu, Pak Made. Dan itu bahkan ketua DPR juga. Itu DPR karena mereka tidak mau akan setiap waktu didatangi oleh penyidik KPK dengan pengawalan itu. Jadi pentingnya pengawalan itu adalah penggeledahan kan mencari bukti atau tersangka. Nah, ketika bukti ini sudah didapat atau ketika proses pencarian bukti itu kan juga perlu pengamanan. Kita nggak tahu, di DPR pun kita nggak tahu. Mungkin ada yang punya senjata dan punya senjata, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu dalam proses itu harus diamankan betul. Kemudian ketika bukti itu didapat, pulangnya juga harus dikawal dengan baik sehingga bukti ini memang terjaga. Demikian juga kalau dalam pencarian tersangka. Nah, oleh karena itu kan Brimob itu tidak begini membawa senjata itu bukan untuk menodong orang, tapi di bawah, ke bawah. Mereka hanya bawa kalau terjadi, siap-siap kalau terjadi sesuatu. Dan itu memang sudah kalau menurut Kapolri ini karena memang situasi setelah bom kemarin itu kan memang Brimob itu harus terus siap siaga satu kan. Artinya dia harus memang menempel gitu kan, senjatanya harus menempel dengan itu. Artinya menurut Anda apa yang harusnya dilakukan? Ini kan perdebatannya terus sampai pimpinan KPK akan dipanggil terkait penyidikan kemarin. Nah, ini menurut Anda sebaiknya seperti apa? Ya, saya kira beliau akan menjawab seperti biasa aja. Itu memang protapnya begitu. Jadi polisi itu ya bawa senjata gitu. Demikian juga KPK, penyidik itu memang diperbolehkan gitu. Tetapi kalau memang kebiasaan DPR itu kalau mengenai dirinya itu selalu merasa istimewa. Jadi seluruh negara yang lebih dari yang lain gitu. Padahal sama saja sebetulnya. Tapi ketika mereka bicara tentang soal lain, misalnya masalah teroris, persenjatai polisi hadapi atau menghadapi narkoba, itu mereka keras kadang untuk orang lain. Kalau menurut Anda, ini kalau kita bicara yang kemarin, ini memang sebatas karena mereka menganggap bahwa mereka unggul, istilahnya mungkin dengan menyebut ini tempat suci, atau sebetulnya ada indikasi yang lain sebetulnya mencoba untuk melindungi misalkan, atau untuk menghambat, atau apa menurut Anda? Ya, jadi memang DPR itu memang harus dijaga kewibawaannya ya. Dan ini memang betul harus dilakukan, tetapi sering salah cara gitu kan. Maksudnya salah cara yang mana? Ini seperti tadi itu misalnya dikira kalau menolak KPK datang seolah itu memang terus bersih gitu kan. Jadi kelihatan DPR itu bersih gitu. Tapi dengan kedatangan ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu mereka mati-matian untuk menolak KPK itu. Jadi lebih karena rasa proudnya ya, iya. Rasa bangganya bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa, bukan karena terindikasi
Ya bisa saja karena itu temannya gitu kan, karena satu fraksi misalkan, atau mungkin ya ada kekhawatiran lain ketika polisi atau KPK itu datang ke tempat itu, nggak ada ya menurut Anda? Jadi bukan hanya di lingkungan PKS saja, jadi mereka kompak secara keseluruhan sebagai lembaga itu kalau mengenai diri mereka bersifat defense. Ya, selalu memperjuangkan bahwa mereka akan dapat privilege gitu. Ya. Jadi sehingga mereka bisa terbebas gitu. Jadi susah dimasukin. Seperti misalnya kalau pemeriksaan seorang DPR dulu kan harus lewat MKD, dan sekarang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, jadi langsung ke Presiden. Nah ini yang hal-hal seperti ini, pokoknya mengenai diri mereka selalu memperkuat pertahanan sehingga tidak mudah dimasuki, termasuk oleh aparat penegak hukum. Oke. Nah setelah peristiwa yang terjadi kemarin, Pak Made, apa yang menurut Anda harusnya dilakukan? Apakah ketegasan itu terus juga diwujudkan? Artinya Pak Fahri Hamzah bisa saja itu dianggap menghambat proses penyidikan kan? Itu kalau saya tidak salah ada sekitar 20 menitan karena ulahnya itu. Ya kalau kita bicara soal hukum 20 menit itu waktu yang panjang untuk bisa menghilangkan bukti-bukti. Apakah ketegasan itu harus betul-betul diterapkan atau bagaimana menurut Anda? Ya saya kira iya, karena kan sekarang ini termasuk tidak pidana yang canggih gitu ya. Dalam sekejap aja satu tombol dipencet itu bisa hilang semua. Nah oleh karena itu memang betul. Jadi kita harus tegas. Kalau ketika masuk harus masuk. Bentuk ketegasannya itu sekarang ini kan yang kemarin itu sudah selesai itu Pak Madelio. Peristiwanya sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Apakah ya membiarkan proses yang sekarang sedang gembar-gembor, misalkan pimpinan KPK akan dipanggil oleh DPR dan mengikuti itu saja? Atau sebetulnya kan banyak orang yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah itu menghambat proses penyidikan. Dan di pasal itu kena itu. Itu dakwaannya bisa sampai kalau sanksinya bisa 600 sampai 600 jutaan gitulah kalau saya tidak salah. Nah ini apa yang harusnya dilakukan? Apakah ketegasan itu harus juga dilakukan menggunakan pasal supaya besok tidak ada lagi anggota dewan yang seperti Fahri Hamzah? Atau bagaimana menurut Anda? Ya saya kira iya, tapi melihat dari pernyataan kemarin dari pihak KPK mengatakan tidak akan menunjukkan itu, tetapi memang sebaiknya harus gitu. Jadi harus dilakukan sehingga kalau ada kasus lain, jadi itu tidak menjadi presiden yang buruk. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.